Halo, Sobat Solusi Hidup. Poligami adalah topik yang sering menimbulkan perdebatan, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Kali ini, kita akan membahas apa saja risiko hukum yang mungkin dihadapi jika seorang pria melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Yuk, kita bahas. 1. Poligami dalam hukum Indonesia. Di Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (HI). Prinsip dasarnya adalah monogami, tetapi poligami diperbolehkan dengan syarat dan prosedur tertentu, salah satunya adalah mendapatkan izin dari pengadilan agama. 2. Apa itu poligami tanpa izin? Poligami tanpa izin terjadi ketika seorang pria menikah lagi tanpa melalui proses hukum yang sah. Ini berarti ia tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. 3. Risiko hukum poligami tanpa izin. A. Status pernikahan tidak sah. Pernikahan kedua atau seterusnya dianggap tidak sah menurut hukum negara. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak istri kedua dan anak-anaknya, terutama dalam hal warisan dan administrasi negara seperti akta kelahiran. B. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Melakukan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan gugatan hukum dari pihak istri pertama. C. Risiko gugatan hukum dari istri pertama. Istri pertama memiliki hak untuk menggugat suaminya atas tindakan poligami tanpa izin, baik secara hukum maupun dalam perkara perceraian. Hal ini dapat memengaruhi hubungan rumah tangga dan status pernikahan. D. Tidak diakui dalam administrasi negara. Pernikahan tanpa izin tidak dapat dicatat di kantor urusan agama KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Ini berarti istri kedua dan anak-anaknya mungkin tidak memiliki dokumen resmi yang sah, seperti akta nikah atau akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. 4. Dampak sosial poligami tanpa izin. Selain risiko hukum, ada juga dampak sosial yang harus dipertimbangkan, seperti stigma masyarakat terhadap pernikahan yang dianggap tidak sah, ketidakadilan terhadap istri pertama, yang sering kali merasa dikhianati, masalah psikologis pada anak-anak akibat konflik dalam rumah tangga. 5. Pentingnya mengikuti prosedur hukum. Agar poligami dapat dilakukan dengan sah, suami harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama, memiliki alasan yang sesuai dengan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan, membuktikan kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya, mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan mendapatkan izin resmi. 6. Sanksi dan solusi. Jika Anda telah melakukan poligami tanpa izin, beberapa langkah yang dapat diambil adalah melakukan isbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama, berkonsultasi dengan pengacara atau pihak KUA untuk menyelesaikan masalah legalitas. Kesimpulan, poligami tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik secara hukum, sosial, maupun emosional. Pastikan Anda memahami aturan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi kebaikan semua pihak. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, apakah menurut Anda aturan ini sudah cukup adil? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Solusi Hidup untuk pembahasan menarik lainnya.